Semangat pagi adik-adik. Apa kabarmu? Semoga selalu sehat ya di tengah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau dikenal sebagai virus corona. Adik-adik sekalian juga harus beraktivitas di dalam rumah saja dan menjaga kebersihan diri serta mencuci tangan dengan sabun. Hari ini tanggal 22 Maret 2020, ibadah sekolah minggu kita dilakukan melalui video ya. Yuk kita mulai ibadah dengan menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tahu lagunya? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya, sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mulai dari awal. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semangat sekali adik-adik sekalian. Untuk memulai ibadah kita, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ayo jangan lirik-lirik. Ayo pastikan lipat tangannya dulu. Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sehat dan bersama bersekolah minggu melalui video ini. Kuduskanlah dan tahirkanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Iya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu. Menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Tahu lagunya? Ayo kita bersama-sama. Kalau yang tahu gerakannya boleh deh. Kita sambil bergerak ya. 1, 2, 3. Ku baca, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah dari kecil, berbuah lebih besar, berbuah tambah besar, berbuah. Lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Buah, berbuah, lebih besar. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, berbuah, lebih besar lagi. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, berbuah. Nah, gimana? Sudah besar nggak berbuahnya? Kalau belum, berarti kita nyanyi lagi sekali lagi. Ayo coba sekali lagi kita ya. Kita bikin buahnya yang besar sekali. Oke? 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, 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 berbuah. Ternyata sudah besar buahnya. Oke deh, berarti kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo adik-adik, persiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Kakak tunggu ya. Apakah sudah dipersiapkan apa yang sudah kakak minta tadi? Oh, ada yang masih mengambil. Nggak apa-apa, yuk kakak tunggu. Oh, sudah ada yang mau mengambil, sudah mempersiapkan. Oh, bagus sekali. Oke, kakak tunggu. Kita tunggu dulu ya. Sabar ya, tunggu temannya yang lagi mengambil Alkitab, buku tulis sama buku catatannya, alat tulis dan buku catatannya. Kita tunggu. Oke, kita masih menunggu dan 1 jam kemudian. Nah, anggap aja seperti itu ya. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, dan ikuti apa yang kakak katakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami mudah mengerti dan memahami dengan akal, pikiran, dan hati kami tentang firman Tuhan yang akan kami dengar dari kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, kita hari ini akan belajar firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, kira-kira bisa menebak nggak ini di Alkitab yang mana, di kitab yang mana kira-kira? Hah? Apa? Iya, itu yang benar itu. Yang jawab di Efesus. Bagus. Nah, coba dibuka Alkitabnya, cari Efesus. Coba cari kitab Efesus. Cari di Alkitabnya. Efesus itu di bawahnya Galatia. Di atasnya Filipi. Kira-kira perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, yang bilang lama salah. Yang benar adalah perjanjian baru. Sudah dapat semua? Sudah? Yuk, kalau yang sudah dapat, kita membaca secara bergantian ya. Kakak membaca yang ayat ganjilnya, kalian membaca ayat genapnya. Sudah siap? Oke, Efesus pasal 5 ayat 1.
sampai 21. Sudah ketemu? Ya. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, adik-adik, kakak punya suatu ilustrasi yang bisa mewakili dan mempermudah pemahaman kita tentang nas kita hari ini. Nah, kakak ingin membuat ilustrasi, memiliki ilustrasi, yaitu ada seorang laki-laki. Dia ini kita kasih nama siapa ya? Asep. Nah, kita kasih nama Asep aja ya, biar mudah. Nah, si Asep ini dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga pekerja yang pandai. Sehingga karena kepandaiannya dan kerja kerasnya, dia mendapatkan promosi untuk mendapatkan jabatan dan menjadi seorang pimpinan di suatu perusahaan. Nah,
Dibayangin seorang pemimpin yang memimpin perusahaan, pasti dia mempunyai kendali penuh ya dengan perusahaan itu. Dia juga mempunyai karyawan-karyawan, dia juga mempunyai rekan kerja yang akan menolong dia. Nah, enak ya kalau jadi seorang pemimpin. Begitu banyak sekali mendapatkan karyawan, terus sudah dapat apa lagi selain karyawan? Dapat kewenangan yang penuh untuk memimpin perusahaan itu. Nah, tapi ini ada tapinya. Tapi di antara semua karyawan, dari semua rekan kerjanya, ada aja tuh yang dengan sengaja menghalang-halangi kerjanya si Asep, supaya si Asep ini disalah-salahin sama atasan yang lebih atas, lebih tinggi. Terus sengaja nih memprotes-protes apapun yang dilakukan oleh Asep, pokoknya nggak bagus di mata dia. Nah, tapi si Asepnya santai aja. Kan tadi si Asep nih bisa nih sebenarnya dia sebagai pemimpin, dia marahin itu orang supaya kelihatan bahwa dia mempunyai wibawa. Tapi Asep tidak mau melakukan itu karena dia tahu kalau dia melawan, kalau dia membuat marah-marah misalkan, pasti nanti malah tambah lagi. Jadi si Asepnya lebih memilih untuk memberitahukan kepada karyawannya atau rekan kerjanya yang ngomongin jahat-jahat ini, supaya dengan lemah lembut Asep memberitahunya, memberikan pengertian kepada mereka. Nah, lalu sudah dikasih pengertian ya, ada juga nih yang ngomongin Asep di belakang, ngata-ngatain si Asep lemah karena Asep tidak membalaskan atau tidak mau yang marah-marah seperti itu supaya terlihat berwibawa di kantor itu. Tidak. Ada saja itu yang ngomong-ngomong seperti itu, menjelek-jelekan si Asep. Nah, tapi Asepnya biasa aja si Asep. Dia omongan itu masuk ke telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tidak peduli si Asep. Dia tidak mau menanggapi omongan yang seperti itu. Dia biarkan saja berlalu. Dan lagi santai-santai, ada aja teman-teman dekatnya si Asep yang tahu nih kalau Asep sering mendapat perlakuan buruk, sering dijahatin sama rekan kerjanya, dan rekan kerjanya ini malah menyarankan Asep supaya membalas. Asep, kenapa kamu gak membalas? Kamu kan punya otoritas di situ, kamu kan punya wewenang di situ. Balas aja, nggak apa-apa. Kan kalau misalnya dia jahatin kamu, jahatin balik, seperti itu. Lagi-lagi nih, si Asep tetap nggak mau dan bahkan memberikan nasihat kepada temannya. Kalau dia tidak mau sampai menyesal kalau dia melakukan hal itu. Karena dia takut. Kalau misalnya dia marah-marah, dia tidak tahu nih apa yang menjadi ucapannya ini bisa menyakiti hati orang yang mendengarnya, dan itu hanya akan membuat Asep menyesal. Nah, tahu nggak, Asep ini merupakan salah satu contoh pribadi yang hidup di dalam terang. Nah, kalau orang di dalam terang ini, yang hidupnya di dalam terang, dia pasti berpikir dulu sebelum dia bertindak. Dia menimbang-nimbang dulu apakah tindakannya ini akan membawa sukacita, membawa berkat kepada orang lain, ataukah akan membawa kejahatan, kesengsaraan, sakit hati kepada orang lain. Tahu nggak kenapa anak terang itu seperti itu? Karena anak-anak terang telah meninggalkan kebebalan dan hidup sebagai orang yang arif. Apa sih itu Kak kebebalan? Nah, kebebalan ini adalah suatu sikap dari seseorang, di mana orang bebal ini hidupnya hanya menuruti kepemikirannya saja dan hanya mengejar kesenangan yang duniawi. Contoh, orang bebal itu seperti ini. Misalkan ia lagi di jalan, si orang bebal lagi berjalan, terus ada nih yang ngasih tahu, "Hey, jangan ke arah sana. Di sana lagi ada badai besar.
jangan ke sana, berbahaya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan namanya orang bebal, dia tidak mau mendengar apa kata-kata orang lain. Dan juga dia menurutnya, badai sebesar apa sih di depan sana, seperti itu. Dia, baik-baik sajalah aku. Jalanlah dia terus sampai ke sana. Dan ternyata dia pun karena tidak mau mendengar ini tadi, akhirnya dia terjebak di dalam badai itu. Dan dia mengalami banyak sekali kesengsaraan dari dalam badai itu. Nah, padahal sudah dikasih tahu ya kalau di sana ada badai, tapi dia tidak mau mendengar. Nah, itu contoh orang bebal. Atau misalkan dia nih merasa aku dijahatin, aku balas jahatnya. Oh, misalnya nih dia si bebal ini dipukul kayak gitu, sakit. Aku harus membalasnya lebih sakit lagi. Lalu dia membalas, balasnya. Memang sih, memang ketika kita merasa marah sekali, terus kita membalasnya, memang benar, kita akan merasa lebih lega, lebih senang, karena energi yang jahat tadi, energi yang negatif tadi tersalurkan karena kita sudah membalasnya. Tapi kalian tahu nggak? Itu hanya bertahan sementara, setelahnya itu akan menimbulkan rasa menyesal di dalam hati kita. Akan merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak kalau ketemu lagi dengan orang yang kita balas kejahatannya. Nah, berbeda dengan orang arif. Orang arif itu dia mempergunakan waktunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hatinya juga itu tidak mudah tersulut oleh emosi. Sekalipun banyak orang yang di sekitarnya memperlakukan dia dengan jahat. Karena kenapa? Karena orang arif ini dipenuhi dengan hikmat dan kasih dari Kristus. Di mana yang membuat dia memiliki kemampuan untuk mengolah hati dan menyadari bahwa kepuasan yang dihasilkan oleh kejahatan itu tadi hanya berlangsung sesaat saja. Dan dia juga tahu bahwa setelah dia membalas kejahatan itu tadi, apa sih yang bisa dia dapat dari itu? Dia merasa tidak ada yang dia dapatkan. Malahan hanya akan membuat rasa malu dan menyesal karena telah gagal menjadi anak-anak terang. Kira-kira adik-adik mau menjadi anak-anak terang seperti Asep, ataukah mau seperti teman-temannya Asep yang menyuruh si Asep untuk membalas dendam? Kira-kira yang lebih baik yang seharusnya anak-anak terang lakukan yaitu seperti apa? Iya, ada juga yang masih menjawab seperti teman-temannya Asep ya. Yang benar adalah seperti Asep, di mana dia berpikir dulu, kira-kira perlakuannya apa yang akan dia lakukan ini akan bawa kebaikan atau tidak untuk teman-temannya. Oh, ada yang bilang katanya, gimana Kak dengan menyontek? Nah, nih coba Kakak tanya lagi deh, kira-kira kalau menyontek itu sesuatu hal yang baik atau tidak? Oh ya, baik kalau dapat nilai bagus ya. Iya, benar. Memang kalau menyontek lalu untuk mendapatkan nilai bagus, baik, itu benar. Nah tapi kamu tidak tahu kemampuanmu sampai mana kalau kamu hanya menyontek. Kalau kamu tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang kamu pelajari. Bukankah itu akan menjadi kerugian bagi dirimu sendiri? Jadi kira-kira menyontek itu baik atau buruk? Iya, yang menjawab buruk itu bagus. Yang masih bilang itu baik, ayo diperbaiki lagi itu. Bahwa sikap menyontek itu sama dengan sikap yang buruk, yang tidak baik. Bukankah anak-anak terang tadi apa? Anak-anak terang itu sangat memikirkan apa yang akan dia lakukan. Apakah kita akan membawa hal baik, kebaikan, sukacita, berkah
berkat karunia kepada orang lain, ataukah hanya akan menghasilkan kesialan, kejahatan untuk orang lain. Ya, jadi bisa bedakan ya. Dan ada juga gimana? Berbohong untuk kebaikan. Nah, namanya berbohong itu tidak benar. Mau dia bilang itu alasannya untuk kebaikan, tidak ada. Kalau untuk kebaikan dia pasti jujur, bukan untuk berbohong ya. Oke, nah itu tadi ilustrasi dari nas Alkitab yang sudah kita baca. Sekarang kelas besar nih, seperti biasa. Siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Gak banyak kok catatannya, dikit aja. Ya, yuk. Sudah dipersiapkan? Oke, kakak baca pelan-pelan ya. Dan dicatat loh. Oh ya, dicatat juga tanggal hari ini dan nas hari ini. Ya, tanggal hari ini 22 Maret 2020. Nah, hari ini apa tadi? Pi kata kakak. Efesus. Iya. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Iya. Sudah? Oke, kita mulai ya mencatatnya. Menjadi anak terang, memanglah tidak semudah membaca suatu kalimat, koma, ada saja yang dapat memancing kita untuk melakukan yang jahat. Titik. Sehingga kita perlu senantiasa berdoa, meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dari sorga. Dan dimampukan menjadi anak terang. Dengan pimpinan Roh Kudus. Titik. Selesai. Selesai. Belum, jangan ditutup dulu buku catatannya. Masih ada ini. Nah, coba kakak tanya. Masih ingat nggak tugas minggu kemarin? Yang mana ya? Ada yang lupa. Siapa yang ingat? Iya, ingat.
Bagus, kalau ada yang ingat. Terus kakak tanya, udah dikerjain belum? Oh iya, ada sebagian masih belum ya. Ada sebagian yang sudah. Kalau yang sudah itu bagus. Kalau yang belum, ayo kemana? Ngapain aja itu? Ya, oke. Untuk mengisi minggu ini, aduh tugas lagi kata. Untuk mengisi minggu ini, kita melakukan tugas yang minggu kemarin, melanjutkan lagi maksud kakak. Nah, kita melanjutkan lagi nih tugasnya. Ya, oke. Kakak kasih ingat lagi nih tugasnya seperti apa. Tugasnya adalah mencatat hal baik apa saja yang kamu lakukan untuk orang lain. Nah, mencatat apa saja, hal baik apa saja yang kamu lakukan untuk orang lain. Dan, ada kata dan. Kalian juga mencatat hal baik apa saja yang dilakukan oleh orang lain untuk kamu. Ya. Terus, tugasnya ini dikasih tahu orang tua dan diberi paraf atau tanda tangan oleh orang tua. Jangan lupa ya. Dan jangan ditiru paraf orang papa mamahnya, orang tuanya, atau tanda tangan papa mamahnya. Ya, ini benar-benar harus dikasih tahu, dikasih lihat sama orang tuanya. Nah, untuk persembahan bisa diberikan pada saat aktivitas sekolah minggu kita kembali normal ya. Jadi nanti pada saat kita sudah kembali normal bersekolah minggu baru kita mengumpulkan persembahan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi dulu nih. Lagu Kasihnya Seperti Sungai. Tahu lagunya? Iya, yuk. Kita nyanyi 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya. Ini pasti paling senang memang. Mau deket-deket mau berakhir ibadah. Yuk. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat. Ayo, lipat tangannya. Oh ya, kita nyanyi dulu deh. Nyanyi. Kling klong, kling klong. Untuk menutupnya ya. 1, 2, 3. Kling klong, kling klong. Ini jari kelingking, manis, manis. Ini jari manis, teng tong, teng tong. Ini jari tengah, jut, juk. Jari telunjuk, bibu, bibu. Ini ibu jari, semuanya jari-jariku. Oh, senangnya hatiku, senangnya jari-jariku untuk berdoa. Gimana cara sikap berdoanya? Iya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami ini. Saat ini ibadah kami sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi pedoman di dalam
kami sebagai anak-anak terang. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, jauhkanlah dari kami segala sakit penyakit yang dapat membahayakan diri kami. Terkhususnya virus corona yang sedang marak di negeri kami. Berikanlah perlindungan-Mu kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan virus ini, baik tenaga medis maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pasien yang mereka rawat boleh disembuhkan dan antivirus yang ditemukan boleh menjadi obat yang mujarab. Hanya di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Yeay, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Dadah.